Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Kita baca bersama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat menguatkan bagi kita. Karena ini sesuatu firman Tuhan yang memberikan nasihat, memberikan arahan kepada kita, memberikan gambaran bagaimana cara kita untuk menyikapi hidup di dalam cara kita untuk menaikkan segala permohonan kita kepada Tuhan. Setiap kehidupan kita ada yang namanya kecemasan, kekhawatiran. Hal-hal itu yang akan membuat kita terpenjara, hal-hal itu yang membuat kita merasakan kita seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita, atau seakan-akan Tuhan itu ada di mana. Kita akan membuat satu statement atau stigma atau paradigma dalam pribadi kita, lewat cara kita berpikir, lewat cara kita mengungkapkan sesuatu. Kenapa kita berkata seperti seolah-olah masalah, beban hidup menghimpit kita? Karena kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu menekan hidup kita, sehingga akal sehat kita, bahkan iman rohani kita seolah-olah tidak bekerja dalam hidup kita. Tetapi di sini kecemasan dan ketakutan itu jangan menjadi hal yang memagari kita, menghalangi kita, atau menjadi penjara bagi kita untuk melihat rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Karena rencana Allah bagi kita itu adalah rencana yang indah, yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ketakutan dan kecemasan ini membuat kita menjadi seorang yang tidak siap dalam segala hal perubahan, dalam segala hal sesuatu yang baru di depan kita. Banyak hal yang akan terjadi bagi kita. Tetapi kalau kita sudah awali dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, ketakutan, dengan hal-hal yang membuat kita tertekan, maka banyak hal yang kita akan melihat dari segi hal masalah atau persoalan. Tetapi buatlah setiap kecemasan atau kekhawatiran itu adalah hal yang bukan sesuatu hal yang menakutkan bagi kita. Tetapi jadikanlah satu hal itu untuk siap menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa bagi kita, dan kita akan bisa merasakan kenyamanan karena kita berjalan dalam iman, berjalan dalam penyerahan total kepada Tuhan. Karena setiap hidup kita, setiap saat ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin. Pastinya. Amin. Haleluya. Dan pada akhirnya, dalam banyak kemungkinan atau dalam banyak hal kita akan berhadapan dengan banyak pilihan dalam hidup kita. Ya, ada pilihan-pilihan yang disodorkan bagi kita. Kita tinggal bagaimana menyikapinya. Kalau kita menyikapinya karena terdorong rasa khawatir, rasa takut, dan kecemasan yang menghimpit kita atau mengintimidasi kita, maka kita akan salah mengambil keputusan. Tetapi kalau kita bawa di kaki Yesus, di dalam doa, penyerahan kepada Tuhan, dengan keyakinan iman dan percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita
untuk mendapatkan pilihan-pilihan atau jalan keluar atau jawaban-jawaban atau keputusan apa yang kita harus ambil dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Karena Tuhan yang dapat menolong kita dalam situasi apapun. Situasi apapun. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita untuk memutuskan, mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan dapat mengetahui keputusan apa yang harus kita ambil, yang harus kita putuskan, apa yang harus kita temukan, dan kita bahkan akan mendapatkan makna-makna arti, bahkan kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, dan Tuhan akan menambahkan kepercayaannya Tuhan dalam hidup kita. Asal kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam segala hal, apapun keputusan yang kita ambil. Maka setiap perubahan-perubahan yang terjadi, kita yakini perubahan yang terjadi adalah perubahan yang maju ke depan. Perubahan-perubahan yang di dalam rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan pernah takut melangkah, jangan pernah takut mengambil keputusan kalau kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak ada kepastian, maka berarti kita berada di dalam himpitan atau intimidasi, kekhawatiran dan ketakutan itu. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan sesuatu yang benar-benar dari Tuhan? Keputusan yang kita ambil itu, yaitu firman Tuhan katakan tadi apa? Firman Tuhan katakan, nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Jadi apapun itu, mari jangan takut, nyatakan itu kepada Tuhan, tetapi dengan ucapan syukur. Jadi lawan dari kata ucapan syukur apa itu? Berarti tidak mengucap syukur, yang sama dengan bersungut-sungut, mengeluh, mendumel, tidak bisa menerima. Jadi kita harus mengucap syukur, jangan lawan kata dari tidak mengucap syukur. Lawan kata dari mengucap syukur, tidak mengucap syukur. Jadi yang Tuhan mau bagi kita, apapun permohonan kita, bawa saja kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Tentu ketika kita bawa itu sebagai permohonan kita kepada Tuhan, berarti ketika kita mau memohon, berarti harus ada kerendahan hati, harus ada ketulusan, harus ada kesungguhan dan keyakinan iman kepada Tuhan, serta ucapan syukur. Yakinlah Tuhan ada di dalam doa. Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan memberkati kita dan menguatkan iman rohani kita. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.